Oke, selamat sore Bu Puspa. Selamat sore Bu Rahayu. Tumben ya kita ketemu lagi ya. Iya betul, ini awal semesternya kredit banget nih. Iya, hampir sebulan dan rasanya ya. Cuma beberapa kali kita dapat ketemu ya waktu Betul gitu ya. betul. Setelah Iya, oke. setelah liburan kemudian kita MPLS ketemu beberapa kali, kemudian sibuk dengan apa namanya kepanitiaan MPLS. Iya, iya. Ya, apalagi Bu Puspa kan ibu di Humas itu ya. Ya, pasti Tuh, sangat sibuk sekali gitu ya. ah kalau sibuk sih memang dari dulu memang sibuk, tetapi sebenarnya dari kesibukan itu justru terkadang ya apapun yang kita lakukan ya Bu ya, karena kita berbanyak, terkadang dalam kesibukan itu ada perasaan gundah sebenarnya karena ada beberapa permasalahan yang saya hadapi dan sampai sekarang mungkin belum saya menemukan titik temu dan belum menemukan solusi yang bisa saya lakukan Ibu, karena sampai saat ini saya masih menyimpan kegalauan saya sebenarnya terhadap masalah yang saya hadapi Bu, sehingga saya ingin sharing sebenarnya dengan Bu Rahayu ini, tapi karena keterbatasan waktu kita ketemu di sekolah, Ya, iya, jadi iya. Mm-mm. saya ingin banyak bercerita dengan Bu Rahayu hari ini. Iya. Oh, jadi Bu Puspa punya masalah nih sebenarnya. Karena kan kelihatannya Bu Puspa ya pokoknya happy lah gitu ya. Sebenarnya berusaha profesional, tetapi ternyata hati ini ringkih juga. Ya, cocok Bu Puspa ya orang guru bahasa Indonesia ini. Jadi mau ngambil katanya itu tepat sekali artinya ringkih. Oke, Bu Puspa. Ini Kemudian Bu, kalau misalnya Ibu Puspa ya, percaya dengan saya gitu ya. hmm, Saya siap untuk mendengarkan. Semoga nanti justru, bisa ya betul, membantu gitu memecahkan masalah, permasalahan Bu Puspa gitu. iya. Ya, kira-kira apa sih Bu Puspa yang membuat mungkin hatinya ringkih gitu? Saya ikut jadinya menggunakan bahasa ini itu bagus sekali, hatinya ringkih gitu. Ya, Saya karena hati tidak sekuat karang ya. iya. Jadi begini Bu, Iya. saya jika saya berada di humas, berarti ilmu humas itu harus saya terapkan dalam kondisi apapun ya, tetap senyum walaupun berat. Ya, betul. Enggak. Iya, itulah kelebihan Apalagi, humas ya. ya betul, Ya, kelebihan apalagi humas. bertemu dengan banyak orang, Iya, bertemu dengan banyak karakter, iya, betul. dan kita dipaksa, ya, kita dipaksa untuk mengerti bagaimanakah karakter satu orang dengan orang yang lain. Hmm. Nah, permasalahan saya sebenarnya sih ini sebenarnya tidak ada apa namanya permasalahan perseorangan, itu tidak. Tetapi mungkin kacamata saya menyampaikan bahwa saya punya perasaan bahwa ada rasa ketidakadilan di sini. Kenapa gitu? Karena saya di tim humas dengan porsi pekerjaan yang sama, Iya. dengan porsi kegiatan yang bisa kita ambil dalam waktu yang bersamaan, dengan teman-teman satu tim, tetapi ternyata kenapa apresiasi yang diberikan kepada saya tidak sama dengan tim yang lain. Itu kenapa? Sampai sekarang saya belum mendapatkan jawabannya. Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang memerlukan jawaban, tetapi masih saya telan sendiri sehingga saya belum menemukan jawabannya. Karena apa? Karena pekerjaan di humas itu kalau dilihat orang itu mungkin pekerjaan yang sangat semua orang bisa. Mm-mm. Iya. Tetapi lebih dalam dari itu bahwa bertemu dengan banyak orang, apalagi bertemu dengan seseorang secara mendadak dengan persiapan yang dadakan pula, itu memerlukan skill dan konsentrasi tinggi. Betul. Jadi dengan permasalahan itu saya melakukan pekerjaan dengan baik, dengan loyalitas, tetapi kenapa? Kenapa evaluasi kinerja saya masih dalam kategori baik dibandingkan dengan teman satu tim saya yang notabene itu adalah P3K
dan tidak sebenarnya evaluasi kinerja sangat baik yang ia dapatkan itu sebenarnya tidak mempengaruhi dia untuk proses kenaikan pangkat gitu. Iya, iya. Kenapa gitu? Itu yang menjadi permasalahan sebenarnya, yang membuat saya semakin jauh, semakin hari semakin berpikir untuk apa saya mengambil pekerjaan terlalu berat, toh juga saya tidak diberikan apresiasi. Iya, iya. Oke. Untuk apa saya loyalitas tinggi, toh juga saya mentok di sini dengan evaluasi kinerja baik. Itu yang menjadikan saya itu gundah gulana antara berpikir apakah saya menjalankan profesional dan loyalitas atau tidak gitu. Ibaratnya saya berada di persimpangan jalan, saya harus milih kemana nih gitu, mana jalan yang harus saya tempuh sebenarnya. Itu sih permasalahan yang berakhir. Ya, Bu Puspa, saya dapat memahami perasaan Bu Puspa gitu ya. Setelah mendengarkan cerita dari Bu Puspa panjang lebar, jadi saya dapat memahami. Kalau nggak salah tadi Bu Puspa menyampaikan bahwa pekerjaan humas itu adalah bagaimana kita bisa melayani di sekolah gitu ya, walaupun karena saya nggak pernah di humas Bu Puspa, jadi saya juga baru tahu cerita dari pengalaman di humas itu seperti itu gitu. Terus Ibu merasakan ada sebuah macam ketidakadilan gitu ya dalam kegiatan tersebut gitu ya. Bu Puspa, boleh Kak, mungkin yang dimaksudkan keadilan itu yang dimaksudkan itu yang apa Bu Puspa? Jadi kalau menurut Bu Puspa itu apa yang dimaksudkan dengan ketidakadilan itu? Ketidakadilan yang saya maksud itu seperti ini, Bu. Evaluasi kinerja dengan porsi pekerjaan yang sama itu kenapa berbeda? Artinya walaupun ini berdasarkan dengan skill kita masing-masing, kenapa saya mendapatkan evaluasi kinerja baik yang notabene evaluasi kinerja sangat baik itu sangat diperlukan untuk kita yang PNS untuk naik pangkat. Tetapi kenapa evaluasi kinerja sangat baik itu diterima oleh tim yang teman satu tim saya yang statusnya P3K dan evaluasi kinerja sangat baik itu belum sampai saat ini belum ada redaksi bisa dipergunakan untuk naik pangkat. Jadi itu yang menyebabkan Bu Puspa perasaannya ringkih gitu jadinya seperti tadi ya. Iya, rasanya gundah gulana seperti itu. Iya. Ya. Jadi permasalahan yang lain muncul adalah ketika ada kegiatan. Kegiatan itu yang membuat saya menunjukkan skill. Karena saya bisa handle acara. Tetapi kenapa informasi terhadap suatu kegiatan selalu dadakan gitu? Seolah-olah karena ini berulang kali, seolah-olah ini seperti ujian terhadap saya, apakah saya mampu? Itu yang pertama. Ini seperti ujian kepada saya, apakah saya bisa handle ini, ya kan? Karena apa? Karena semuanya serba dadakan. Dan saya pikir untuk menjadi MC dalam kondisi kegiatan yang sangat formal itu butuh waktu minimal H-1 lah. Kita butuh persiapan. Karena apa? Karena ini saya di MC handle tamu, handle acara, ini membawa nama baik sekolah. Tidak hanya nama baik diri sendiri. Saya juga perlu persiapan. Tetapi tidak bisa dong H-30 menit baru dikasih tahu bahwa saya harus handle acara ini. Ketidakadilan itu, Bu. Terlebih ada kegiatan-kegiatan yang saya tidak diberi kabar. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang saya tidak tahu dan saya tidak diikut sertakan dalam kegiatan itu. Jadi apakah ini ada pembedaan kegiatan? Satu, ini adalah kegiatan yang tidak boleh saya ikuti, atau yang kedua ini adalah kegiatan yang harus siap atau tidak siap, saya harus siap. Walaupun serangan fajar dalam bentuk serangan fajar, walaupun dalam kegiatan dadakan saya harus siap. Apakah ada sistem seperti itu? Itu yang saya rasakan tidak adil. Padahal pekerjaan saya, kalau ini pekerjaannya saya diberikan kepada saya berusaha untuk ini loh, saya ingin menampilkan skill saya seperti ini. Saya mampu loh gitu.
Saya ingin menunjukkan bahwa kinerja saya seperti ini, tetapi ternyata ujung-ujungnya saya mendapatkan evaluasi kinerja baik. Ya walaupun mungkin ya, walaupun itu sudah kategori standar ya, baik itu sudah bagus gitu. Tetapi dengan adanya pembedaan dengan satu tim itu antara baik dengan sangat baik, dan kita yang membutuhkan evaluasi kinerja sangat baik untuk naik pangkat, kan menjadi apa namanya, problem yang luar biasa. Iya, betul, Ya, betul. Iya, iya. Jadi Bu Puspa, tadi Bu Puspa menyampaikan tuh bahwa satu adalah hasil daripada kinerjanya yang menurut Bu Puspa itu adalah ya istilahnya kurang adil lah menurut Bu Puspa. Kemudian juga salah satunya adalah pemberian tugas yang mendadak gitu ya. Eh, Sepanjang pengetahuan saya, jadi selama ya kenal Bu Puspa gitu ya. Bu Puspa itu kan memang jago di MC karena pernah ada chat langsung gitu ya. Ya langsung selalu menghandle acara besar yang kita ulang tahun kan Bu Puspa juga sebagai koordinator si acaranya. Itu luar biasa itu. Nah, menurut Bu Puspa yang pernah nggak Bu Puspa istilahnya merasakan dari dua itu kira-kira yang membuat Ibu Puspa yang paling gitu ya, yang paling membuat Ibu merasa ada sesuatu yang mengganjal itu yang mana? Apakah penilaiannya itu ataukah dari tugas yang mendadak diberikan oleh teman, oleh atasan kepada Bu Puspa? Ataukah dari penilaian yang Ibu dapatkan yang memang tidak sesuai dengan harapan Bu Puspa? ya Ibu, sebenarnya kalau dilihat dari urgensi permasalahan yang ada, kalau masalah tugas yang diberikan secara dadakan, sebenarnya tantangan buat saya gitu loh ya. Iya, Karena iya. siap tidak siap ya saya harus siap karena saya berada di humas. Ya, karena saya Di tahu Bu sana, Puspa memang jiwanya ini iya, suka tantangan. iya betul Ibu. Jadi siap nggak siap ya harus siap. Bisa nggak bisa, bagaimana saya mau menampilkan di depan orang bahwa saya mampu dan saya bisa. Orang lain penonton tidak mau tahu, ya kan? Ya, Jadi saya ingin menampilkan itu. Jadi sebenarnya tugas dadakan itu sih bukan suatu permasalahan karena di sana saya akan menunjukkan loyalitas. Tapi yang menjadi urgensi permasalahan adalah ketika loyalitas saya tidak diberikan penghargaan yang setidaknya samalah dengan satu tim. Tetapi kenapa loyalitas yang sudah saya lakukan itu memberikan penilaian yang berbeda kepada saya. Jadi penilaian itu sebenarnya yang membuat saya tidak puas, Ibu. Jadi saya dilematis di sini, kenapa saya tidak menemukan jawabannya? Karena apa? Karena saya mungkin masih ada rasa sungkan untuk bertanya karena apa namanya ini berkaitan dengan takut ada ketakutan nanti ada ketersinggungan atau bagaimana karena saya berpikir bahwa penilaian pimpinan itu kan memang benar-benar subjektif, iya, oke. ya kan? Jadi terlepas dari objektif, jadi subjektif juga karena apa? Karena ibu pimpinan lah yang punya wewenang akan hal ini, Bu. Jadi itu sih dilematis saya. Iya. Puspa, tadi Bu Puspa menyampaikan sebenarnya ini menjadi permasalahan pentingnya itu adalah ketika loyalitas Bu Puspa gitu ya, artinya tidak mendapatkan penghargaan mungkin yang sama dengan satu tim gitu. Nah, oke. Ibu Puspa udah pernah nggak mencoba mungkin melakukan komunikasi gitu, menyampaikan gitu ya kepada mungkin staf pimpinan ataupun mungkin kepada rekan gitu ya di staf pimpinan seperti Waka misalnya untuk apa ya istilahnya menyampaikan unek-uneknya Bu Puspa. Apakah Bu Puspa udah pernah melakukannya itu? Ya betul. Yang Ibu sampaikan tadi, saya terbesit dalam pikiran saya. Memang saya belum pernah menyampaikan permasalahan ini kecuali saat ini ya Bu dengan Ibu Rahayu. Saya belum pernah menyampaikan dengan yang lain. Tapi saya terbesit dengan apa yang disampaikan oleh Ibu. Ada salah satu orang yang saya rasa sangat hangat sekali dan mau mendengarkan keluh kesah saya itu di bagian kurikulum. Jadi mungkin saya bisa berkonsultasi dengan beliau, mungkin bisa sharing informasi dengan beliau, Ibu. Iya.
Ya, kalau apa, menurut Bu Puspa gitu ya, kan Pak Wakak Kurikulum itu adalah orang yang mungkin hangat gitu ya, senang untuk ajak bicara gitu. Mungkin Ibu Puspa bisa kapan mungkin bisa merencanakan untuk ketemu kan, untuk menyampaikan unek-uneknya sehingga permasalahan dari Bu Puspa bisa teratasi dengan baik gitu. Iya, Karena kita iya Bu. menyadari bahwa Wakak Kurikulum itu juga salah satu bagian dari teman gitu ya, teman ataupun orang yang bisa kita curhati atau kita minta bantuan ketika kita mengalami permasalahan gitu. Benar ya Bu Puspa ya, sebenarnya Iya, gitu ya. iya betul. Betul. Sekarang, iya, saya akan segera, mungkin esok saya akan bisa komunikasi dengan Wakak Kurikulum, karena tidak senang dan tidak enak rasanya kalau permasalahan itu tetap mengganjal dalam hati Ibu, Iya. tanpa adanya solusi. Jadi mungkin, penilaian saya terhadap permasalahan ini mungkin saya akan mendapatkan, mungkin, feedback lain ya, selain dari, Ibu Rahayu, kemudian semakin banyak orang yang bisa memberikan alternatif solusi mungkin akan semakin baik adanya untuk saya ke depannya untuk mengambil tindakan seperti apa yang harus saya lakukan dalam mengatasi permasalahan ini. Iya. Kira-kira kalau boleh saya tahu, Bu Puspa, nah jadi Ibu akan menyampaikan apa sama Pak Wakak Kurikulum nanti untuk ya besok atau mungkin lusa gitu untuk gininya untuk membantulah permasalahan Bu Puspa gitu kan terkait dengan masalah ini. Apakah mungkin nanti Bu Puspa mungkin ketemu langsung ataukah mungkin lewat WA gitu kan? Mengingatkan Iya, Bapak Wakak Kurikulum sekarang mungkin agak sedikit crowded juga sibuk. ya. Ya. Ya mungkin, saya akan lebih baik saya bercerita secara langsung Ibu. Iya. Karena kalau lewat WA mungkin ya bahasa tulis itu penekanannya akan berbeda dengan bahasa lisan. Jadi, mungkin itu adalah hal yang akan saya lakukan esok untuk bertemu dengan, Bapak Wakak Kurikulum untuk bisa, mencarikan solusi permasalahan atau mungkin bisa menjembatani permasalahan yang saya hadapi dengan, pimpinan. Jadi, biar saya bisa menemukan, solusi dengan informasi dari satu pintu. Jadi terima kasih Bu Rahayu, luar biasa sekali, bisa memberikan saya pencerahan dan bisa memberikan saya sedikit angin segar lah untuk bisa, sharing lagi dengan mungkin dengan Wakak Kurikulum yang lebih apa ya, merupakan, bagian yang mewadahi pendidik dan kependidikan, tenaga kependidikan di sekolah kita ya Bu ya. Jadi terima kasih sekali Ibu. Ya, saya berharap sih Bu Puspa gitu ya, nanti bisa ketemu dengan Pak Wakak Kurikulum di tengah kesibukannya gitu, nanti bisa menceritakannya gitu. Kemudian dan saya berharap juga nanti solusinya yang terbaik sehingga Bu Puspa nanti tidak lagi menjadi ringkih gitu ya seperti yang tadi disampaikan itu. Ya, jadi bisalah untuk mungkin bisa nanti bisa dijembatani dengan ibu pimpinan sehingga diketahui dengan jelas gitu Iya, kenapa sampai harus diberikan penilaian yang berbeda gitu iya, kan memang itu yang bisa dilakukan. iya, iya Ibu. Setidaknya lega, apa namanya, sesak di dada sudah mulai sedikit berkurang lah. Besok akan saya ceritakan dan akan saya lepaskan kembali, saya nolkan lagi besok nih Bu. Terima kasih Bu Rahayu. Ya, baik Bu Puspa, senang sekali sudah bisa ya mendengarkan keluh kesahnya Bu Puspa untuk hari ini. Semoga nanti bisa mengurangi beban daripada Bu Puspa gitu ya. Sehingga nanti kita bisa bisa enjoy lah ke sekolah gitu bersama-sama. Iya, betul sekali Bu. Makasih Bu Rahayu. Terima kasih sama-sama Bu Puspa. Ya.